Dan itu pun aku nggak bisa tidur lurus. Pilihannya kaki ditekuk atau kaki naik ke atas dinding. Pada saat satu orang yang positif COVID, itu satu blok harus di karantina. Nama aku Nanda, umur aku 36 tahun. Saya jadi warga binaan itu di tahun 2010. Kasusnya memang narkoba dan saya divonis 16 tahun penjara. Saya menjalani 9 tahun 3 bulan. Sampai saat ini juga masih harus wajib lapor sampai tahun 2025. Nama saya Agus Saputra, saya pelukis. Saya menerjemahkan cerita seseorang ke dalam lukisan. Begitu vonis 16 tahun itu putus, itu baru kayaknya dunia runtuh. Sampai aku tuh udah percobaan untuk bunuh diri bukan sekali dua kali. Buat apa lagi aku hidup? Untuk apa aku hidup gitu? Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa di penjara. Aku nggak tahu apa keluarga masih mau terima, apakah anak aku masih ingat sama aku, apakah mereka masih mau terima aku gitu kan? Itu bener-bener yang hancurnya luar biasa. Begitu aku masuk kamar ternyata isinya waktu itu sekitar 30 orang. Dan itu pun aku nggak bisa tidur lurus. Jadi pilihannya kaki ditekuk atau kaki naik ke atas dinding. Dan itu benar-benar nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kita nggak bisa tidur telentang. Dan kondisi itu bahasanya kita tutup keong jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Gitu. Kita nggak punya tempat, kita nggak punya space, lama-lama lutut sakit, nangis lagi. Bahkan yang nggak bisa tidur, susah, ngadep ke kiri kaki orang, ngadep ke kanan kaki orang. Misalnya kita mau pipis, kita harus ngelewatin orang. Dan itu oke sekali, tapi kalau terus-terusan juga orang marah kita lewatin terus. Kalau misalkan kita duduk, lagi ada yang makan, terus tiba-tiba ada yang kebelet, ya udah resiko, mau bagaimana lagi. Pada akhirnya kita berusaha untuk mematikan empati kita sama orang lain. Dengan adanya di situ tuh kita jadi akhirnya egois dan berusaha untuk diri sendiri aja. Gimana caranya supaya aku masih bisa makan, gimana caranya supaya aku bisa bertahan, gimana supaya aku nggak pegel kakinya. Tidak lagi melihat bahwa kasihan ya dia, kasihan ya ibu ini, kasihan. Itu udah kita tutup. Sebenarnya itu salah satu yang paling aku benci dari penjara adalah itu. Di rutan itu makanannya sangat amat tidak layak sebenarnya untuk dimakan. Kita bilangnya tuh ada tempe mayat. Kenapa kita bilang tempe mayat? Karena pucet. Dibilang katanya tempe bacem tapi nggak ada coklat-coklatnya sama sekali. Atau sop yang lebih banyak kuahnya. Atau nasi yang raskin itu ya warnanya udah nggak putih, udah kuning, kadang kecoklatan, kadang yang masih ada segala macam kutu dan lain-lainnya ada di situ gitu. Jadi ya kalau kita nggak punya dana atau nggak ada kiriman makanan mungkin dari keluarga, ya mau nggak mau itu yang kita makan. Yang namanya kecoa lewat, kita nggak bisa yang teriak-teriak lagi. Begitu dia lewat, akhirnya kita cuma ngambil tisu, tangkep, ambil, buang. Ada yang teman aku tuh udah batuk-batuknya tuh parah banget gitu. Dan kadang-kadang dikasih obatnya juga nggak tahu obat apa. Ya sampai akhirnya dia meninggal di dalam situ. Banyak orang-orang yang berpikir bahwa kita ini seperti sampah yang mau mati pun ya sudah. Kalau sakit ya jangan manja lah ibaratnya gitu. Menurut cerita teman-teman yang mengalami COVID dan masih dalam penjara, pada saat satu orang yang positif COVID, dan itu COVID-nya karena tertular dari petugas yang keluar masuk dalam penjara, itu satu blok harus di karantina. Kita ngerasa 2 kali di penjara jatuhnya dalam satu waktu. Mungkin aku pernah di penjara, tapi aku bukan sampah. Dan aku bisa tunjukin bahwa aku bisa juga berhasil, aku juga bisa berguna, dan aku juga berhak untuk dapat kesempatan kedua.